Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan diri dalam ibadah Minggu Paskah 7 secara digital streaming. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Brahmana Duta Dewa Egne SSI dengan tema Terpelihara dalam Kasih Setia Tuhan. Marilah kita menyimak warta jemaat melalui slide berikut ini. Demikian informasi warta jemaat kami sampaikan. Kita akan memulai ibadah diawali dengan saat teduh sejenak. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji pujian Tuhan dari PKJ 014, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebaktian saat ini memiliki nats pembimbing yang diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Marilah kita mengucapkan doa syukur. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Kristus. Di pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami. Engkau telah mempersiapkan di dalam hati dan pikiran kami untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Biarlah ya Bapa, dengan kasih setiamu Engkau mengajari kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Ajarilah ya Bapa dalam kehidupan kami saat ini ya Bapa. Di dalam rasa kekhawatiran kami, rasa ketakutan kami, dan rasa ketidakpastian kami saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau mengawali dengan firman-Mu ya Bapa, memperkuatkan di dalam iman kami. Ya Bapa, bimbinglah dalam iman kami Bapa di pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati kita. Kita mulai saat teduh. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita menyanyikan PKJ 166. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita jangan mengeluh, serahkan saja pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah selama dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri,
yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dengan ini, maka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberitakan kepada setiap kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kini tiba saatnya pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 68 ayat 31 sampai 36. Pembacaan Mazmur dari 68, kita akan membacanya secara bersahutan dan diakhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 48. Mazmur 68 demikian berbunyi, mari kita bersama-sama. Hardiklah binatang-binatang di teberau, Kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. injaklah mereka yang mengejar perak,
Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Etiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, ia mendengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 48, kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam segala keberadaan kami belajar untuk tetap mensyukurinya dan tetap untuk berupaya mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga dalam setiap tantangan, cobaan, atau bahkan kesengsaraan, kami pun tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Dan Engkau ya Tuhan yang peduli terhadap keadaan kami. Sehingga di dalam iman kami terus-menerus untuk tetap yakin. Di dalam iman kami terus-menerus belajar untuk merasakan pemeliharaan Tuhan. Sehingga dalam kondisi yang sulit sekalipun, kami tetap mampu memuliakan nama Tuhan yang agung. Saat ini, ketika kami hendak bersekutu bersama sebagai keluarga dan sebagai jemaat Tuhan, kiranya Engkau menghadirkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, sehingga dengan penuh kebijaksanaan kami mampu untuk diperkaya oleh Tuhan. Di dalam kebijaksanaan kami mampu diperkuat dan dihiburkan oleh Tuhan. Sehingga makna firman yang hendak diperdengarkan menjadi sumber kekuatan baru bagi kami. Demikian bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Pakailah ia sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Sehingga firman yang boleh dinyatakan adalah firman yang sungguh-sungguh Tuhan hendak perdengarkan bagi setiap kami. Hanya kepadamu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Bacaan saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau.
sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dan juga melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Jemaat Tuhan, coba lihat gambar di sebelah kanan saya. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar ini? Memang ini ilustrasi yang mungkin umum pernah kita lihat. Tetapi kok saya memaknai ilustrasi ini agak berbeda. Kalau lihat ada seorang anak muda yang membawa bunga begitu ya, untuk mengungkapkan isi hatinya kepada seorang perempuan, tetapi perempuan ini kelihatannya membuang muka dari dia, dan dia mengatakan pada Tuhan Yesus, ceritanya di belakangnya, Lord, do something. Berarti secara nggak langsung dia menuntut agar Tuhan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya memang kalau dilihat rasanya anak muda ini kesal karena Tuhan seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Tapi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat ilustrasi di sebelah kiri saya. Yang itu adalah kelanjutan dari ilustrasi yang ada di sebelah kanan saya. Ilustrasi ini mau menunjukkan bahwa anak ini tetap menuntut kepada Tuhan agar keinginannya tetap dilakukan. Sampai ada kata please di sana. Padahal kalau lihat ilustrasi
yang ada di belakang Yesus, bahwa ternyata ada sebuah keindahan dan sukacita yang lebih besar dibandingkan apa yang dikehendaki oleh anak itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kok saya ketika melihat ilustrasi ini, saya melihat pada diri saya sendiri kadang-kadang. Kita itu, atau saya deh, seringkali memaksakan kehendak diri sendiri untuk sesuai dengan apa yang saya mau, dan saya menuntut Tuhan untuk melakukannya seperti apa yang saya mau. Jikalau itu tidak terjadi, ya saya mungkin kecewa atau bahkan bisa marah dengan Tuhan. Padahal lupa bahwa memang apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih indah dan jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Bahkan yang Tuhan harapkan adalah hanya sebatas cinta dari kita padanya dan kesetiaan kita untuk mau hidup di dalam Tuhan. Tetapi kan kadang-kadang kekecewaan kita membuat kita semakin menjauh dari Tuhan dan membuat kita memiliki amarah bahkan pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, tema yang kita renungkan hari ini adalah terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Tema ini dibahas melalui teks yang menurut saya teks yang sangat baik, yaitu Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, walaupun lengkapnya jemaat Tuhan lebih baik baca nantinya sampai ayat 26. Karena kalau lihat bagian-bagian dari perikop ini bicara tentang makna doa yang sungguh luar biasa sebetulnya. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemuda remaja dan anak-anak dimanapun Anda berada, melihat Injil-Injil lain, Matius, Markus, Lukas yang berbicara tentang doa Yesus di Taman Getsemani, umumnya tidak begitu lengkap. Tetapi Injil Yohanes mencoba untuk menceritakan jauh lebih lengkap tentang doa Yesus sebelum ia ditangkap. Oleh karena itu beberapa penafsir mengatakan remarkable prayer, doa yang sungguh luar biasa, the Lord's Prayer. Jadi Lord's Prayer bukan hanya soal sekedar doa Bapa kami, tetapi doa ini juga menurut beberapa penafsir dikatakan sebagai the Lord's Prayer. Bicara tentang apa? Bicara tentang jati diri Yesus, siapa dia sebenarnya. Lalu yang kedua bicara tentang para murid, dan yang ketiga bicara tentang seluruh orang yang percaya pada Yesus. Sehingga kalau jemaat Tuhan lihat ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang Yesus yang berdoa, tentang kehendak dan karya Allah padanya. Jadi kalau kita lihat bahasanya Bapa telah tiba saatnya. Nah, ini kan kalau Yohanes lihat perikop sebelumnya, umumnya dikatakan belum tiba saatnya, tetapi di dalam bagian ini Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi bicara tentang saatnya telah tiba, bahwa karya Allah harus dinyatakan dan harus terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Lalu ketika lihat dari teks ini muncul juga bahwa Yesus telah ada jauh sebelum dunia dan manusia diciptakan. Kalau lihat ya, ayat 5 itu kan dinyatakan, aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti kan bicara soal Yesus yang memang sudah ada bersama-sama dengan Allah jauh sebelum masa penciptaan dunia ada atau bahkan kemanusiaan ada. Sehingga bicara soal jati diri Yesus yang memang bersatu dengan Allah, punya karya kemuliaan Allah yang harus dinyatakan. Itu identitas Yesus, itu karya Yesus. Tetapi di saat yang sama ketika Yesus harus melakukan kemuliaan di dalam Allah, bahkan kalau dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang belum lama atau Kamis yang lalu kita maknai, maka di saat yang sama ada sebuah perpisahan.
Tetapi menariknya di sini, Yesus sudah mengumandangkan, sudah menyatakan, atau kalau dalam bahasa teks sudah mendoakan bahwa memang dia akan berpisah dari para murid, dia tidak akan ada lagi di dunia ini, tetapi dia mendoakan para murid yang masih ada di dunia ini. Sehingga bicara tentang apa? Mari coba kita lihat ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi di dalam doa Yesus ada juga pengharapan agar karya Allah terjadi melalui para murid. Sehingga Yesus pun mendoakan agar para murid memperoleh pemeliharaan dan karya Allah itu, sehingga mengalami kebersatuan. Mari kita lihat ayat 11. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yesus sudah mengatakannya jauh sebelum peristiwa kenaikan. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi di dalam doa ini para murid tidak dilupakan. Para murid juga didoakan untuk karya-karyanya di dunia, agar merasakan kebersatuan bersama dengan Yesus dan Allah. Bukankah doa ini menjadi doa yang begitu memorable juga? Bermakna dalam tak terlupakan. Sehingga di dalam ayat 6 bahkan sampai ayat 19 kalau mau dilihat nanti, itu bicara tentang bagaimana para murid perlu untuk memperoleh berkat dan pemeliharaan Allah. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang percaya pada Tuhan? Tuhan pun mendoakannya. Mari kita lihat ayat 20. Saya mengajak kita untuk melihat ayat 19 bahkan. Ayat 19 sampai ayat 21. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus pun berdoa bagi Anda dan saya sekarang ini. Jauh bahkan sebelum Yesus harus menderita di atas kayu salib, Yesus sudah mendoakan Anda dan saya. Saya ulangi, aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bukankah Anda dan saya termasuk di dalamnya? Saya akan bacakan ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya cukup tercengang karena Tuhan Yesus sudah jauh menyebut kita, Anda dan saya, di dalam doanya. Bahkan sebelum Yesus harus menderita di atas kayu salib, bahkan sebelum peristiwa kebangkitan, dan sebelum peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Jadi kalau kita mau melihat lagi temanya, terpelihara dalam kasih setia Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya bahkan sejak dari awal. Dia menyebut Anda dan saya di dalam doanya. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, doa ini bukti betapa Yesus mengasihi kita dan mencintai kita. Karena Yesus punya kepercayaan bahwa kita pun mampu menjadi sahabatnya yang setia di dalam dunia ini. Sehingga dari doa ini sebetulnya kita belajar bahwa karya Yesus bukan hanya tentang keselamatan dan hidup sejahtera
Bukan hanya keselamatan dan kehidupan kekal yang dijanjikan bagi Anda dan saya, tetapi juga bicara tentang glorify of God, kemuliaan Allah. Bicara tentang memuliakan Allah melalui tindakan damai sejahtera yang dikaryakan oleh orang-orang yang percaya pada Yesus. Jadi tandanya di dalam doa ini ada pengharapan Yesus bagi Anda dan saya, bahwa Anda dan saya menjadi sahabat Yesus untuk terlibat dalam memuliakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bukankah itu kesempatan yang begitu indah? Kenapa kok Yesus harus mengungkapkan itu? Saya mengajak kita untuk melihat dua ayat. Ayat 11 dan ayat 21 di bagian akhir sebetulnya. Ayat 11 bicara supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itu ayat 11. Ayat 21 bicara tentang apa? Bicara tentang di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bahkan di bagian awal ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Bukankah ini makna dari doa Yesus yang menyebut Anda dan saya? Kita menjadi satu bersama dengan Allah di dalam Yesus untuk makna dan tujuan yang terindah, yaitu glorify of God, terlibat dalam kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dari doa Yesus ini kita pun belajar, dari doa Yesus bukan hanya soal berkat bagi para murid, atau hanya bagi perempuan-perempuan yang dekat Yesus, atau bagi orang-orang yang menyaksikan karya Yesus, atau orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, atau bahkan untuk orang-orang yang konflik dengan Yesus. Bukan hanya untuk mereka, tetapi bagi semua orang yang percaya pada Yesus dengan segala karakternya, dengan segala coraknya, dengan segala ciri khasnya, dengan segala keberagamannya, bahkan dengan segala keberdosaannya dan dengan segala pertobatannya. Semua yang percaya pada Yesus, semua orang itu didoakan oleh Yesus. Semua orang itu dipercayakan Yesus akan karya yang indah. Jadi kalau kita mau bahas tentang kasih setia Tuhan, kalau saya boleh mengatakan, kasih setia Tuhan itu bukan soal nanti atau soal sekarang. Kasih setia Tuhan itu sudah sejak dari awal nampak bagi Anda dan saya. Jadi bisa dikatakan bahwa dari awal Yesus mengingat kita. Dari awal Yesus memberkati kita. Jadi kalau bicara tentang terpelihara dalam kasih setia Tuhan, bukan soal sekarang dan nanti sebetulnya, tetapi juga pembuktian bahwa sejak awal karya Yesus di tengah-tengah dunia, Anda dan saya disebut di dalam doanya. Bukankah itu suatu keindahan yang bisa dikabarkan? Tetapi kalau sudah mendengar kabar itu, mendengar kabar bahwa ia pun berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepadanya, rasanya menjadi egois kalau kita yang didoakan hanya diam saja dan meminta bahkan menuntut Tuhan saja. Menjadi egois kalau kita yang menjadi sahabat Tuhan hanya memohon kesetiaan sang sahabat, tidak berani untuk melakukan kesetiaan juga terhadap sahabat yang sudah mendoakan kita. Bukankah kalau berbicara tentang terpelihara, maka relasi yang sudah baik antara Yesus dan kita sejak dari awal mula perlu kita respon dengan kasih dan kebaikan juga. Sehingga makna glorify of God
memuliakan Allah, mengabarkan kemuliaan Allah, itu bukan hanya menjadi karya yang kita nikmati, karya yang kita agung-agungkan bagi keindahan pikiran kita dan iman kita. Bukan hanya sebuah kabar sukacita bagi kegembiraan iman, tetapi menjadi ajakan bagi Anda dan saya untuk terlibat bersama di dalamnya. Sehingga kalau bicara tentang terpelihara dalam kasih setia Tuhan, maka rasanya kita perlu belajar untuk menjadi sahabat yang baik. Bukan menjadi sahabat yang egois, yang meminta kesetiaan sang sahabat itu, tetapi tidak berani untuk menunjukkan kesetiaannya juga. Tetapi menjadi sahabat yang solid, yang saling memberi diri, yang saling percaya untuk terlibat bersama dalam karya agung Allah. Berarti di dalam peristiwa doa Yesus ini, kita diajak untuk terlibat dalam memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika bicara tentang glorify of God, menjadi tugas kita juga untuk punya pemahaman dan kesadaran bahwa kita dipersatukan dengan Allah dan Yesus. Sehingga dipersatukan dengan Allah bukan hanya sekedar mengalami berkat, bersyukur atas kasih Allah, tetapi juga ikut terlibat dalam menghadirkan berkat bagi dunia agar semakin banyak orang percaya pada Kristus. Jadi di dalam doa Yesus ini ada sebuah transformasi. Yesus berdoa bagi para murid, Yesus berdoa bagi orang-orang yang percaya pada Yesus oleh karena pemberitaan para murid, tetapi kita yang percaya pun juga menjadi murid Yesus dan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan itu berulang terus, berulang terus. Orang yang percaya pada Yesus tidak berhenti hanya sebagai orang yang percaya, tapi dia juga menjadi murid Yesus yang perlu mengabarkan tentang Yesus, sehingga semakin banyak orang percaya. Dan orang yang percaya itu mengalami berkat Tuhan juga. Sehingga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendiskusikan, membicarakan terpelihara dalam kasih setia Tuhan, berarti kita juga diajak untuk terlibat memperluas pemeliharaan kasih setia Tuhan itu bagi dunia ini. Dunia Anda dan saya adalah dunia yang sama-sama punya persoalan sekarang ini. Jadi kalau bicara soal COVID-19, bicara soal krisis ekonomi bukan hanya cuman bahasan Indonesia. Itu menjadi bahasan internasional. Bahkan kalau jemaat Tuhan mau googling, Amerika itu kondisinya bahkan langsung bisa dikatakan cukup parah, lebih parah bahkan kondisi yang terjadi di sana. Berarti kan bukan hanya soal konsumsi Indonesia, tapi itu persoalan dunia. Maka kita mau berharap pada manusia sulit. Tapi ketika berharap pada Tuhan dan ikut terlibat dalam karya baik, menyatakan kasih dan berkat yang terbaik, maka di saat yang sama Anda dan saya terlibat untuk menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Caranya apa? Banyak. Jemaat Tuhan dan saya bisa melakukan yang terbaik melalui pemberian secara langsung jikalau memang kita dicukupkan untuk melakukannya. Tetapi jikalau kita tidak dicukupkan untuk melakukan itu, paling tidak kita mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah dalam masa-masa PSBB ini. Beberapa hari yang lalu, saya kalau cukup terkagum itu bahaya bahasanya. Cukup terheran-heran ketika melihat beberapa pusat perbelanjaan itu penuhnya luar biasa di masa PSBB ini. Jadi di sisi yang lain kita teriak-teriak karena hidup sulit, tapi di sisi yang lain kita melihat banyak orang yang menghabiskan waktu dan kesempatannya untuk membeli segala sesuatu secara nampak, terlihat. Maka ada ketidakseimbangan di sini. Ketika orang banyak teriak karena sulit untuk makan, di sisi yang lain orang teriak karena antrian panjang. Bukankah ini jadi persoalan sebetulnya?
ketika kita tidak mampu belajar prihatin untuk berbagi bersama. Jangan sampai nanti kita terlibat pada mempersalahkan siapapun, tanpa lupa atau tanpa ingat bahwa kita juga jangan-jangan terlibat dalam persoalan yang terjadi. Sehingga dalam konteks ini, ketika bicara tentang kasih setia Tuhan, maka di saat yang sama Anda dan saya ikut terlibat untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Disitulah kunci memeliharanya. Sehingga Anda dan saya tidak terlibat begitu besar pada keluhan-keluhan yang berlebihan, tetapi belajar untuk memfokuskan diri pada Tuhan, ikut terlibat dalam menghadirkan damai sejahtera. Maka disitulah damai sejahtera Tuhan juga hadir bagi kita. Karena ingat, kasih pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya soal hari ini dan soal nanti, tapi dari doa ini sudah sejak awal mula, bahkan dalam masa-masa karya kemuliaan Yesus di atas kayu salib, karya kebangkitannya bagi setiap orang yang percaya, dan bahkan peristiwa kenaikan sudah jauh sebelum itu. Yesus mendoakan Anda dan saya karena Dia percaya Anda dan saya menjadi sahabat yang setia untuk terlibat dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya setiap kita sungguh-sungguh menjadi sahabat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan kesaksian pujian dari Ezra. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan-Mu. Kemanakah kami mencari
Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang begitu besar di dalam kasih dan cinta, kami bersyukur atas firman yang Engkau nyatakan bagi kami. Firman yang begitu nampak menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami sejak awal mula. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau percaya kepada kami bahwa kami mampu menjadi sahabat-Mu yang setia. Bahkan ketika Engkau mendoakan kami, membuat kami memiliki kepercayaan bahwa cinta-Mu begitu besar bagi kami. Sehingga cinta-Mu yang begitu besar itu perlu untuk kami respon dengan cinta dan kesadaran bahwa kami pun perlu menyatakan kemuliaan Allah, karena cinta Tuhan atas kami adalah cinta yang didasarkan pada kemuliaan Allah yang begitu indah itu. Oleh karena itu ya Bapa, pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu dalam segala langkah-langkah hidup kami, sehingga karya Tuhanlah yang boleh dinyatakan. Ya Bapa di dalam sorga, saat ini kami pun mau berdoa bagi kondisi bangsa Indonesia dan dunia yang terdampak COVID-19. Ada banyak hal yang membuat kami tidak jarang bergumul, baik tentang kehidupan kami, baik tentang kerinduan untuk bersekutu bersama di gereja Tuhan. Sehingga di dalam doa ini kami hanya mau berserah pada Tuhan, sehingga Engkau memakai segala sesuatu. Engkau memakai setiap orang-orang, mengutus mereka sehingga perjuangan tidak sia-sia, dan COVID-19 ini perlahan-lahan boleh selesai, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan ajarlah kami juga untuk menyesuaikan diri jikalau waktu new normal itu akan dilakukan, sehingga kami bersiap diri, kami beradaptasi, sehingga kami mampu belajar menyesuaikan diri dan melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi tim medis yang berjerih juang, tidak kenal lelah, atau bahkan ada pun korban juga dari tim medis ini. Kiranya ya Bapak, Engkau menguatkan mereka, karena tim medis ini yang berjuang tanpa lelah. Tim medis ini juga yang berjuang untuk menyelesaikan persoalan COVID di Indonesia. Ya Bapak, kami berserah kepadamu. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang terdampak secara ekonomi. Kiranya kreativitas dan inovasi boleh Tuhan hadirkan bagi mereka, sehingga mereka juga perlahan-lahan boleh belajar hal yang baru
untuk memperkaya mereka. Sehingga ada banyak profesi yang baik yang boleh diperjuangkan, dan melalui profesi itu banyak keluarga-keluarga yang terdampak tadi tetap dapat melanjutkan kehidupannya di dalam kecukupan. Ya Bapak, kami pun juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, sehingga bagi mereka masing-masing boleh Tuhan pulihkan. Oleh karena itu secara khusus kami mau berdoa bagi pemulihan untuk Ibu Sarti Karel, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Hutapea, Ibu Lea Remon Oktoseya, Bapak Remon Oktoseya, Ibu Ati Simatupang, Ibu Yani Wijaya, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Ibu Hedi Opung Sungguh, Ibu Nurliana Aritona, Dustin, Bapak Beri Huta Barat, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Tony Pardede, dan juga Saudara David Krisvan. Kami pun turut berdoa bagi Pak Simon Damanik dalam masa-masa pemulihannya. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberi pemulihan, penyertaan, dan kekuatan, sehingga Pak Simon Damanik boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu indah melalui pemulihannya. Kiranya mereka boleh dipulihkan dalam cinta kasih Tuhan, dan mereka juga boleh dikuatkan. Kami secara khusus juga mau berdoa bagi keluarga yang berduka, karena Engkau telah memanggil orang yang mereka kasihi, orang yang kami kasihi di dalam persekutuan ini juga, yaitu almarhum Bapak Johan Erlitik. Kiranya keluarga yang ditinggalkan boleh mengalami kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, sehingga mereka boleh tetap yakin damai sejahtera Tuhan itu tersedia bagi mereka. Demikian juga kami mau berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Zakaria Hisar Mangasih Marpaung. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka juga boleh tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi mereka. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, agar kiranya mereka boleh mengalami kekuatan dari Tuhan untuk bisa tetap menjalankan kehidupan sebagai sahabat Tuhan yang terlibat dalam memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi peduli kasih COVID-19 yang diselenggarakan oleh GKP Bekasi. Sudah beberapa gelombang yang dijalankan, tetapi kiranya Tuhan Engkau mau menggerakkan setiap kami jemaat Tuhan untuk boleh juga ikut terlibat, karena kami sadar persoalan COVID ini bukan persoalan mudah, sehingga kami pun terdorong untuk tetap terus mau terlibat menolong jemaat-jemaat kami yang terdampak begitu besar. Kiranya Engkau boleh memakai kami juga untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam persekutuan ini. Ya Bapak, inilah doa kami. Kami sadari betul jauh dari kesempurnaan, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau percaya bahwa di dalam doa setiap orang yang berserah, maka damai sejahtera Tuhan juga dinyatakan. Untuk itu kami nyatakan doa ini kepadamu di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kini kita masuk ke persembahan. Sebelum ke persembahan, persembahan dapat ditransfer ke rekening yang telah tersedia, baik itu diakonia, pembangunan, dan kas jemaat. Kiranya jemaat dapat memakluminya. Dan sebelum kita akan mendengarkan pembacaan firman sebelum
persembahan dihindarkan, kita membacakan firman dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kantong persembahan dihindarkan, kita bernyanyi. Ibu yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Mari kita antar doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami sangat merasakan penyertaan Tuhan kepada kami dalam segala aktivitas kami yang kami lakukan pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami satu persatu sehingga kami mengerti apa yang telah kami dengarkan firman Tuhan, terlebih juga hamba-Mu dalam pemberitaan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Duta Brahmana. Kiranya Tuhan urapi dalam kehidupannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga datang memberikan persembahan kami. Berkatilah sehingga berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa kami di surga, ampunlah dosa-dosa kami sehingga kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan bahwa engkaulah juga menjadi sahabat Kristus yang disertai dari sejak awal mula. Untuk itu, maka sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebagai saudara semua di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah